Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang Dirga. Apa Aduh, kabar? a- Sehat? alhamdulillah sehat. Perkenalkan dulu namanya kepada semuanya dan peringkatnya apa, silakan. Ya, terima kasih buat Pak Dirga, Hmm, salah satu leader hebat, hmm, seorang selebritis dan mampu mengambil peluang hmm, dan menangkap, bukan hanya melihat, tapi menangkap di bisnis ini. hmm, Ya, saya pribadi hmm, saat ini saya sangat bangga dengan profesi saya sebagai bapak rumah tangga. hmm, Ya, nah, jadi jangan heran jika banyak seorang anak-anak. hmm, Sebelumnya saya seorang banker, hmm, ex-bank, Pak. hmm, Saya kerja di bank kurang lebih ada 9 tahun menuju 10 tahun hmm, karena Surabaya, sementara istri saya di Kalimantan Utara, tepatnya di Pulau Bunyu, penempatan PNS-nya hmm, sebagai guru agama juga. Jadi kita harus ada yang mengalah nih, gitu Bang. hmm, Nah, hmm, jadi hmm, makanya saya resign dari bank, saya ke Pulau Bunyu, salah satu pulau kecil di Kalimantan Utara, hmm. Kabupaten Bulungan, dan alhamdulillah saya dikenalkan sama leader saya ini bisnis fitup ini gitu. Nah, sama siapa kira-kira leadernya? Biar sekalian disapa-sapa gitu. Oh ya, selamat pagi Pak Hamzah. Pak Beliau Hamzah. adalah leader langsung saya. Hmm, hmm. PLC saya itu Pak Teja, anak muda yang luar biasa. PLC Siapa namanya? 181. Namanya siapa? Pak Mahindra, Pak. Pak Teja. Iya, Teja Mahendra, Oh, PLC 181. kirain itu. Oke, oke. Bang Dirga, ini Bang Dirga deh. Bang Dirga dari Pak Luis ya, lain ya? Saya sih banyak. Iya, gitu. Jadi lanjut ya Bang. Nah, saya ditawarkan sama leader saya, sponsor saya langsung itu kurang lebih 6 bulan yang lalu gitu loh. Tapi Hmm, ya namanya saya karena background ya saya sempat belajar di beberapa negara, terus saya juga di dunia perbankan lama. Tentunya saya bilang ini bisnis hoax, ponzi, haram dan terusnya. At least saya juga resign dari bank karena alasan RIB itu gitu ya kan. betul, Nah, betul. jadi 6 bulan berlalu itu saya tolak, tapi saya pelajarin. Haters banget ya gue gitu ya. eh Gitu ya. Apa saya tolak tapi saya pelajarin, saya dalam kok saya semakin memahami karena saya juga punya basic kan eh, dengan pelajaran ya, finansial dan accounting lah sedikit banyaknya gitu kan. eh, eh. Oh ini menarik nih gitu loh. Ini kayaknya memang era digital dengan konsep yang sangat new gitu loh. Hmm. Jadi kalau kita masih pemikirannya masih di zaman old, susah banget ngimbangin bisnis ini. Nah, Nah, alhamdulillah akhirnya 1 bulan yang lalu saya putuskan untuk bergabung dan saat ini kemarin tuh saya nyentuh bronze, pas di 30 hari saya bergabung saya nyentuh bronze dan ini beberapa langkah lagi tinggal dikit banget sudah nyentuh silver dan istri saya langsung jadi bronze juga. wah Gitu. mantap Alhamdulillah. luar biasa. Nah, Satu gini, bulan gini, gitu, gini, Bang gini. Dir. Gini Kang Zilton. Alhamdulillah hebat. Karena Kang Zilton ini memahami dunia perbankan. Nah, oke lah kita itu anggap satu experience yang sangat luar biasa. Gini, saya mungkin akan bertanya, perbedaannya Fitup dengan perbankan di Indonesia itu apa sih perbedaannya? Sebenarnya sih kalau mau dijawab sederhana, ini sangat jauh berbeda, Bang Dirga. Hmm, Karena di perbankan sendiri sifatnya kan supply and deploy gitu. Artinya ada sekian jumlah masyarakat yang ingin menyimpan duitnya dan hmm, dari pihak perbankan akan menyalurkan dengan pola kredit. Dari situ aja sudah beda banget sama bisnis Fitup. Itu awal banget kalau kita mau mengenal perbankan sama Fitup gitu ya. Nah hmm, di Fitup sendiri di awal registrasi itu free dan bahkan kalau mau dibilang luar biasanya leader CEO kita ini sangat care sama kita karena kita dikasih modal 40 hari gitu loh. hmm, Ya kan? hmm, Ya hmm, saya hmm, hmm, rumah tangga hmm. maaf ya. Nggak apa-apa. Itu kan bapak rumah tangga namanya. Nah, betul betul. Ini semakin semakin khas nih ciri khasnya Kang Zilton ini ya. Nah, kalau misalkan Ponzi itu yang seperti apa menurut Kang Zilton? Ponzi itu yang kayak gimana? Coba bisa dijelasin kan mungkin? Oke. Hmm. Kalau menurut saya
yang pernah saya dapat, literatur yang saya baca dan seterusnya. Konsep Ponzi ya, memang alhamdulillah seperti kata Bang Dirga, kemarin waktu di kerjaan kemarin itu banyak sekali memberikan training dan pelajaran gitu loh. Terkait dengan money game itu kan sangat bahaya ya, apalagi di dunia manapun, karena terkait nanti banyaknya ada teror dan terusnya. Masuk di sistem Ponzi, sifat dalam perputaran keuangan itu sendiri itu sangat tidak make sense memang sebenarnya kalau kita mau mencermati. Makanya saya bilang, saya mempelajari itu 6 bulan berakhir kepada tim saya, jangan sampai lambat lagi, cukup saya yang lambat dan bisa saya mempresentasikan Bapak Ibu udah nyaman gitu. Nah, terkait dengan Ponzi itu kan sebenarnya orang ingin mendapat investasi atau orang yang ingin melakukan investasi bermodal di awal dengan keuntungan yang sangat cepat. Itu sangat tidak make sense. Contohnya saya nih gitu punya uang 100 juta atau 10 juta deh. Saya punya uang 10 juta, terus saya gabung di usaha Ponzi-nya Mr. X gitu kan. Nah, saya kasih 10 juta dalam jangka waktu 7 hari atau 1 hari gitu ya. Saya bisa dapat langsung profitnya tuh 30%. It is not make sense. Dan itu nggak baik di dunia ekonomi gitu loh. Karena stabilitas grafik, tingkat keuangan dan kekuatan kemampuan itu nggak boleh terlalu berlebihan kan kalau menurut perbankan begitu, maksudnya alat bayar kita gitu loh. Nah, jadi kalau kita langsung invest 10 dapatnya 3 juta dalam jangka waktu 1 hari, itu sebenarnya kan udah di luar, udah nggak nalar gitu loh. Ya, karena dari perbankan aja setahun itu 5% ya. Iya. Jangan ngomong gitu, lupain RB. Oke. Biar riset, Bang. Jadi alhamdulillah lumayan di sana gue tinggalin gitu. Inilah ini kan contoh. Jadi pemirsa begini, ini adalah contoh seorang VTuber yang memang mempunyai pengalaman, basically dia mempunyai experience bekerja di perbankan ya. Jadi sudah mengucap sangat berbeda sekali, dan ini tentunya lebih dengan survive ya. Di VTube ini benar-benar real gitu ya, jauh dari rasa Ponzi, jauh dari seperti orang-orang yang bilang jauh gitu ya, banget, jauh banget ya. Bang. Jadi ada yang bilang nih Bang Dirga, kalau emang bener ya di VTube itu nggak Ponzi atau nggak sistem piramid gitu ya. Ya kan, buktinya saya baru 1 bulan bergabung tadi, tapi faktanya sudah sekian banyak orang di pulau saya yang saya lampaui gitu loh. Kan fenomenal di sini. Ya, betul. Dan gini, kalau bicara tentang masalah legalitas, nah, ini hal yang klise yang selalu kita dapatkan sebagai seorang VTuber. Jadi terkadang gini, Mas Hilton, orang-orang yang menganggap ini belum legal, mereka langsung mengecap ini haram. Jadi haram halalnya tuh tergantung dari legalitas, kan lucu ya, disambung-sambungin lah gitu ya. Nah, kalau menurut pandangan Mas Hilton, ini bagaimana? Apakah dari pihak OJK dan Kominfo kumulatifnya seperti apa yang keluaran terakhir? Mungkin kan lebih menelisik gitu ya. Silahkan, coba. Silahkan. Oke. Terkait itu ya. Ya. Sebenarnya begini, sebelum ke legalitas kita bicara tadi halal haram. Halal haram tentu patokannya adalah agama ya, bukan sorry to say, menurut saya bukan OJK atau bukan BMKG yang menentukan halal haram. Itu jelas patokannya adalah Al-Quran dan hadis dengan sesuai dengan ajaran masing-masing. Dan kebetulan kakak ipar saya itu S3 doktoral dari Al-Azhar Mesir. Nah, ketemu lagi sama temen yang memang serius di Al-Azhar Mesir itu mempelajari konsentrasi pendidikannya itu kan di Al-Azhar banyak ya Bang Dirga. Iya. Nah, beliau ini benar-benar di ekonomi syariah ngambilnya gitu loh. Nah, dan beliau menyatakan ini masih sah dan bisa dilakuin gitu loh. Nah, saya siapa gitu loh. Kalau beliau aja ngomongnya seperti itu dan itu dengan bukti-bukti hadis dan quote, kenapa harus saya ragukan gitu? Bukan bicara famous atau tidak famousnya seseorang yang bicara, tapi kita lihat dari sisi keilmuannya gitu loh. Terus. Nah gitu Bang, gitu. Jadi menurut saya yang disampaikan sama
Ustadz itu yang lulusan Al-Azhar Mesir, LCMA, dan konsentrasi pendidikannya ekonomi syariah menyatakan ini masih halal gitu loh. Nah, jadi menurut saya itu udah clear ya sampai situ. Dan udah banyak banget orang-orang yang membangun pesantren dari bisnis ini, membangun masjid dan terusnya. Udah deh, halal haram kita lihat ini mudarat apa manfaat sih gitu ya kan. Jadi untuk urusan halal haram dari sisi regulasi, ya saya pribadi berprinsipnya adalah kembali ke agama saya, yaitu patokannya Al-Quran dan hadis dengan orang-orang yang berilmu yang mempelajari memang secara spesifik tentang hal haram, tepatnya ekonomi syariah gitu. Bener tuh. Yang spesifik, yang tidak ada kepentingan pribadi, yang tidak ada campur urusannya dengan jabatan ya. Ya memang ahlinya, konsentratnya. Regulasi atau legalitas ya. Nah, Nah, sebenarnya ini memang satu yang menarik kalau kita mau bahas. Tapi buat saya pribadi, pandangan saya itu seperti ini, Pak Dirga. Bagaimana? Legalitas. 6 bulan saya menelisik ya bahasa Bang Dirga tadi sebelum saya serius dan meyakinkan diri bergabung di bisnis ini gitu ya. Saya sudah menemukan beberapa foto-foto legalitas memang yang diberikan ya dari pemerintah untuk Fitur. At least nanti kan para haters itu banyak banget nyangganya, oh ini tidak OJK ini. Jadi maksud saya gini loh, Fitur ini masih di fase awal dengan segala perjuangannya gitu ya. Dan itu pun sudah mengantongi titik awal legalitas yang diberikan oleh perusahaan gitu. Bahkan saya tempat itu kan saya pelajari sekitar bulan Agustus 1 atau 2 tahun silam itu ya kan, itu menyarankan untuk tidak merekrut member dulu, tidak menerima member dulu. Nah, artinya yang saya lihat di situ dari sudut pandang pribadi saya, berarti Fitur ini benar-benar luar biasa gitu loh. Sementara dia hadir dan ternyata bisnisnya sangat bagus, tidak terbendung, legalitas sedang juga disempurnakan oleh semua pihak gitu loh. Sampai akhirnya perusahaan sendiri menahan, stop dulu ya, nanti mungkin kita akan sempurnakan lebih baik supaya semuanya lebih nyaman di bulan Agustus. Tapi pada dasarnya memang bisnis ini sangat membantu sekali dan juga bisnis ini sangat bagus, sangat clear dan jelas perhitungannya. Jadi memang ini sangat patut untuk diperjuangkan. Kembali terkait legalitas, udah sampai sini sebenarnya para haters tahu nggak sih ya? Ya maksud saya gini, bahwa haters Anda bicara negatif, saya pribadi sih is okay, kita bisnismen ngelihatnya thank you ya, itu salah satu gratisan promo gitulah. Cuma maksud saya memang teman-teman kan saat ini saya selain bapak rumah tangga, saya juga gamers nih Bang gitu kan. Jadi teman-teman gamers sampai kalian gak usah terlalu kasar ngomongnya di media sosial ya kan. Sebenarnya kalian tahu nggak sih bagaimana komunikasi dan negosiasi petinggi-petinggi Fitur dengan pemerintah ya kan. Dan sampai ke sini juga iklan-iklan yang ada di aplikasi Fitur udah masuk Yamaha, Samsung, Garnier, Nivea dan seterusnya. It is good gitu loh. Ya ini eranya udah sampai sini gitu loh. Jadi kalau kalian nggak tahu, lebih baik seperti saya tidak menghujat ke sosmed, menolak 6 bulan, dipelajari dengan serius dan akhirnya serius bisa menyentuh level bentar lagi silver, amin gitu. Nah ini luar biasa. Nah jadi apalagi mereka ini, Kang Zilton juga lihat mereka menyerang pribadi ke saya secara individu. Kan aneh gitu kan ya. Dan dari bahasan tadi Kang Zilton bilang bahwa memang Fitur lebih mengutamakan tentang legalitas. Seperti apa yang pernah dibilang sama Pak Wilbert ya, bahwa mereka ini tidak akan pernah berani jika melakukan hal-hal yang ilegal. Benar sekali ya. Artinya di bulan Agustus tadi yang sudah Kang Zilton utarakan, bahwa perusahaan sendiri tuh sebenarnya sudah meredam. Jangan dulu banyak member, akan tetapi bisnis ini sangat luar biasa, sangat antusias dan memang euforianya nggak bisa ditahan lagi karena memang ini menuju ke arah hal-hal yang positif. Jadi mereka ini lebih ayolah udahlah jalan aja dulu, dan mereka do it dan mereka lakukan dan alhasil besar ya, alhamdulillah sampai sekarang ini. Dan tadi juga sudah diutarakan bahwa yang lebih spesifikasinya tanpa kepentingan jabatan dari S3 Mesir ya. S3 Mesir atau S3 mana? LCMA Bang, saya nggak baca
doktoral di Al Azhar Mesir, saya kan konsultasi. Hmm. Nah dari Ustadz yang itu beliau LCMA, saya nggak baca doktornya, tapi beliau itu serius konsentrasi pendidikannya di ekonomi syariah gitu. Ada yang lebih spesifikasi di ekonomi syariah dan memang sudah luar biasa juga ya. Sudah menyatakan ini tuh halal dan memang selalu saya bilang ini halal tuh betul karena saya memikirkan ya saya melihat mungkin pikiran awam saya gini Kang Zilton. Ini tuh saya ngelihat dari sanatnya tuh ijab kabulnya jelas, itu yang penting. Ijab kabul. Nah, itu sih. Kalau misalkan di awal kita bilang ini gratis, taunya bayar tapi tanpa kita ini ya, tanpa kita berikan opsi. Nah, itu baru jebakan Batman gitu kan ya. Kalau ini kan memang dikasih tahu mau lewat jalur lambat, monggo, mau lewat jalur cepat, monggo gitu kan ya. Jadi memang ini ijab kabulnya jelas, betul sekali. Sangat jelas sekali. Nah, terus dari masalah legalitas juga tadi Kang Zilton sudah bicara semuanya ya bahwa eh, legalitas itu bukan berarti bisa menghalal atau mengharamkan satu bisnis ya. Malah ini tuh Kang Zilton lebih banyak berterima kasih gitu kan ya karena hater ini jadi VTuber nih jadi lebih ya ngerasa jadi artis nggak sih Kang Zilton kalau udah kayak gini? Itu udah lewat bahaya kan gitu ya. Nah jadi Bang, bicara sebenarnya banyak juga nih Bang Dirga yang bilang kalau enak banget ya nonton iklan dapat dolar sekian banyak puluhan juta sekian sen. Saya pribadi udah sekian kali mencairkan loh dan Ah, itu real loh gitu ya. iya, Dan iya. udah jelas banget itu dananya kita dapat dengan baik ya kan. Heh, heh, heh. Ada yang enak banget ya gitu nonton iklan dapat uang dapat dolar gitu. Sebenarnya kan teman-teman dewasa lah, please di grow up guys gitu ya, Hmm, hmm. karena kan ini sifatnya itu bahasa marketing, apapun bahasa marketing selalu dibuat menarik. Tapi gue tanya dari pengalaman saya nih Bang Dirga ya, Hmm, dari sekian ratus member saya gitu ya, hmm, masih sangat banyak dalam satu hari belum nyelesain misi gitu ya. Jadi hmm. gue tanya sama mereka sebenarnya lebih berat mana sih kerjanya jadi VTuber atau jadi kajian kali kamu gitu. Loh ini cuma 5 detik nonton 10 kali gak kelar. Ya, ya lucu sih memang Nah, kadang-kadang gitu. itu. Nah, Terkadang jadi ne- gitu gitu kan. hmm, Jadi apa namanya mereka mulai berpikir gitu loh. Ah hmm, masa sih gitu ya kan. hmm, hmm, Makanya jangan pernah ngejudge sesuatu kalau kalian memang belum objektif lah gitu ya. hmm, hmm, Jangan pernah ngejudge kalau kalian belum menjalannya dengan baik. Mau hmm, meneliti sesuatu itu 1 hari 1 minggu itu kurang gitu loh. Gitu kan. Ya, Mungkin memang mungkin harus mungkin belajar mereka gitu ini teman-teman pendidikan harusnya bisa lebih baik gitu. Nah, jadi hmm, kerja bilang masa sih kerja nonton iklan dapat dolar gitu ya? hmm, hmm, Ya hmm, memang bahasa marketingnya sesimpel itu, tapi ngejalaninnya nggak sesimpel itu loh guys, ya kan? hmm, Bisnis ini adalah bisnis tipe yang saya lihat itu single level marketing dan bisnis afiliasi. Artinya memang kita juga harus punya kemampuan presentasi untuk menyampaikan bisnis ini, menjalankan bisnis ini dengan rule yang benar gitu loh. hmm, Bukan hanya serta-merta nonton iklan dapat uang, nggak sesimpel itu guys. hmm, Memang menjalankan bisnisnya seperti itu, yang itu aja belum kelar-kelar, 1 hari nggak selesai 10 ya kan. hmm, hmm, Apalagi kalau mau masuk lebih dalam mekanismenya seperti apa, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik dengan pola yang benar, cara kerja yang benar gitu ya. hmm, hmm, Seperti kata Bang Dirga tadi, mau cepat apa lambat gitu hmm, ya kan. hmm, hmm, Itu hmm, semua kembali ke kemampuan kita gitu loh. Dan hmm, itulah luar biasanya Fitup ini memberikan banyak pilihan. hmm, Dikasih pilihan ya, oh, teman-teman, benar, hmm. benar gitu. Opsinya jelas, ijab kabulnya jelas ya Kang Zilton ya. Benar banget. Nah, itulah makanya saya juga sangat sangat merekomendasikan VTube ini untuk finansial kedua lah menurut Ya, saya gitu ya. betul. Sangat saya Betul. rekomendasikan kepada semuanya teman-teman juga dan eh, cara untuk ininya tuh sistemnya tuh bagus banget gitu membuat orang tuh kebayang nggak sih Kang Zito kalau kalau misalkan ini udah jadi e-commerce terus ini bakal perfect nggak sih menurut pandangan Kang Zilton sendiri gitu? Kalau misalkan nih si VTube ini yang awalnya programnya afiliasi, advertising, kemudian larinya ke e-commerce ini lebih
perfect nggak sih? Apa itu satu rancangan khususnya gitu kan? Dan punya prediksi nggak sih apa yang bakal terjadi nanti gitu? Kalau saya pribadi sih ngeliatnya gini ya, Bang Dirga gitu loh. Hmm. Tapi siapapun gitu loh. Kenapa pertanyaannya kenapa bukan kita yang pertama nyiptain ide seperti Pak Jego yang hebat ini gitu loh. Iya. Pertanyaan kan itu dulu gitu ya. Aha. Kenapa bukan kita? Kita kan orang Indonesia asli istilahnya gitu. Tapi itu oke lah, global kan sudah. Nah maksud saya gini, e-commerce itu tahap selanjutnya. Saya lebih tertarik sebenarnya fase yang ketiga, Asia Pasifik gitu loh. Nah oke, kita lewatin dulu nih e-commerce gitu ya. Izin sudah ada, artinya secara regulasi dari pemerintah saya nggak terlalu memikirkan itulah, ya kan? Itu urusan petinggi-petinggi kita yang memang manajemen yang punya bagian. Ya, ranahnya. Kita itu PT Future Viewtech. Tidak mungkin Indonesia memberikan brand perseroan terbatas itu sebagai perusahaan kalau kita ini bermasalah gitu loh. Yang di Malaysia disebut dengan pendirian berhad, SDNBHD gitu. Tidak mungkin diberikan oleh pemerintah kalau ini bermasalah. PT loh. PT bukan CP, bukan UD, PT gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, sama dengan PT-PT besar yang ada gitu ya. Nah, jadi saya lihat loh, ini semua adalah fase-fase atau pola-pola program kerjanya dari situ gitu ya. Kalau saya pribadi berpikirnya ini harus terjadi gitu loh, dan harus saya support gitu loh. Banyak sekali perusahaan-perusahaan di Indonesia yang berjuang dari awal hingga akhirnya betul-betul menjadi sangat besar, betul-betul strong, betul-betul settle, bahkan sangat perfect dari segi regulasi gitu loh, atau legalitasnya. Makanya regulasi dan legalitas udah nggak usah dipikirin dulu, fokus dulu sama pola kerja kita gitu loh. Toh kita juga nggak bisa maksudnya datang ke pemerintah dan kita yang bisa mendapatkan regulasi itu bukan ranah kita gitu loh. Ranah kita adalah jalankan misi kita, ikutin pola kerjanya dengan baik dan benar tracknya, kita akan sampai pada impian kita. Kita bukan mau jadi tim manajemen yang ngurusin regulasi, ngurusin pajak, ngurusin banknya, itu bukan ranah kita gitu loh. Nah, jadi ranah kita jika sudah tercipta e-commerce kan kita di situ disampaikan bisa melakukan transaksi lagi. Dan kita sebagai VTuber nih, teman-teman sebagai VTuber, makanya saya buru-buru nih cepat supaya nyentuh silvernya dikit lagi. Karena di saat e-commerce-nya itu sudah launching, buat peringkat silver itu dapat tambahan bonus loh. Itu menarik gitu loh. Udah yang dipikirin itu dulu, nggak usah dipikirin yang lain-lain, yang dipikirin yang begitunya gitu. Nah, ya. terkadang gini, Kang Zilton. Kalau ada beberapa orang yang memang sok pengen menelisik ke arah situ, saya kan kemarin tantangin sama mereka. Silahkan kamu jadi moderator, kamu kumpulkan para pejabat Kominfo, pejabat OJK, sekalian itu kamu kumpulkan juga para petinggi VTube. Kamu bisa nggak untuk jadi moderatornya? Nah, itu statementnya Bang Dirga live-nya Bang Dirga gitu. Itu sudah sangat baik, Bang. Itu sudah sangat oke gitu. Iya, tapi mereka nggak jawab. Mereka tuh malah memberikan lagi beberapa argumen yang menyudutkan secara individu ya. Terus ada lagi yang sampai nuntut-nuntut. Ini kok katanya ya, adalah ya satu bapak-bapak yang kita mungkin tahu ya. Kita doakan panjang umur ya. Jadi bapak-bapak ini bilang begini. Ini tuh nggak nyambung. Ini tuh apa? Ke arah trading, ke arah apa? Ini kok jadi ke bea cukai. Ya sekarang gimana dia mau memahami sistemnya? Betul kan Kang Zilton? Gimana dia mau memahami sistemnya? Dia itu pasti akan bertanya-tanya. Dia akan tersesat karena kenapa? Dia tuh tidak memahami bagaimana sistem ini, bagaimana untuk ekspansinya. Yang dia nilai itu mungkin di depannya aja. Ada juga S2 yang ngaku-ngaku pintar dari IT, katanya bilang ya sampai bicara tentang definisi iklan bla bla bla. Dia mempertanyakan VP $1 itu dari mana, ya sama aja dia nanyain telur dulu apa ayam dulu. Iklan adalah Samsung ada di situ, Yamaha ada di situ, Nivea, Garnier, dan lain-lainnya ada di situ. Itu definisi iklan. Nah, sementara kalau dari masalah iklan-iklan yang ditampilkan di VTube itu mereka sampai ngulik gitu ya. Sampai mereka bisa mempunyai argumen, ini iklan-iklan palsu.
iklan-iklan ngada-ngada nih katanya, gitu kan ya. Nah, padahal saya kan udah nantangin gitu, mau itu kakek-kakek itu, mau yang ngaku-ngaku S2 IT, mau yang apalah itu ya, yang fanpage like-nya banyak, yang ada checklist birunya selain saya, silahkan gitu. Kumpulkan. Saya kan selalu selalu bilang, ayo, saya juga nuntut sama kalian kalau kalian memang sok mau menelisik yang kata Kang Zilton ini bukan ranahnya sebenarnya gitu loh. Dan untuk apa sih diributin gitu kan? Toh ini kan akan selesai dan mungkin kalian yang akan yang nge-speak heads habis-habisan ini akan malu sendiri nantinya gitu. Karena kan ini ada proses untuk Betul. diurus gitu. Ada di itikat Saya baiknya tuh maju diurus. mundur Bang, soalnya di Kalimantan lagi hujan gitu. Hmm. Nah, jadi Ya, kalau kalau memang benar-benar mau menelisik, ya, setuju ya Kang Zilton. Saya bilang ini harus jadilah kalian moderator, kumpulkanlah para petinggi VTube dan pejabat OJK dan Kominfo ya. Setuju ya? saya sangat setuju dan saya sangat berterima kasih kepada mereka jika memang itu yang bisa mereka lakukan gitu loh. Karena Hmm, buat hmm. saya pribadi saya melihatnya dari sisi bisnis, bukan dari sisi regulasi gitu loh. Ini kan Nah, ya sudut pandangnya gitu. Jadi kalau mau buat itu Bang Dirga udah menyampaikan penyampaian yang sangat baik nih hmm. kepada Pak Pak nyebutnya gimana ya? Pak Pak Aki-aki aja. RT gitu Heeh, ya. Betul heeh. ya. Nah gitu kan. Nah Hmm, silakan Pak gitu. Itu sudah sangat baik. Kita juga bersyukur kalau apapun kata orang mungkin Bapak dapat keuntungan dari YouTube dengan membahas YouTube review dan terusnya itu hmm, ya itu oke lah biasa Pak. Nah cuma maksud kita kalau memang ini apa namanya mau lebih lanjut yang dikatakan sama Bang Dirga itu udah sangat oke. hmm, Kami bersyukur apalagi kalau menggunakan videonya yang video TV itu gitu di MTV hmm. itu lewat situ gitu loh Iya betul gitu. betul. Heeh. Jadi kita Ya. juga sangat sangat senang gitu loh. Hmm. Jadi lebih lebih open kita lebih terbuka lama-lama kan jadi mungkin saja PT Future Futek TBK who knows gitu ya kan gitu ya kan. Betul Nah, betul. gitu. Nah Jadi itu saya melihatnya dari sisi bisnis gitu hmm, loh. Jadi apa ya? hmm, Saya pun tentunya di sekitar saya ada juga yang reject, kayak ignore gitu ya kan, hmm, yang menolak dan seterusnya. hmm, Dan pikir mah itu ya biasa saja sih, karena nggak mungkin juga ini kalau bisa sih banyak penggunanya, tapi tidak mungkin semua juga mau gitu ya kan. hmm, Contoh kecil aja pencinta Facebook mungkin dia tidak mencintai Twitter atau sebaliknya gitu ya kan. hmm, hmm, Ya hmm, jadi saya mah enjoy banget. Yang penting kita profesional sih Bapak Ibu ya. hmm, Menjalankan sebuah bisnis Anda harus profesional. Itu dulu yang harus ditanamkan. Karena apa namanya? Kalau filosofi bisnis menurut saya itu cuma dua. hmm, Cuma dua. Untung atau rugi itu filosofi bisnis. Even mau bisnis apapun ya hmm, itu cuma dua, untung atau rugi. Nah good newsnya, kabar baiknya di YouTube ini kita bisa mengkalkulasi income kita gitu loh. hmm, Contoh kecil nih, kalau secara ini kan ini era digital ya, hmm, ini hmm, bisnis era digital. Kalau di era konvensional contoh saya jual handphone 5, satu handphone harganya 200, berarti saya dapatnya 1 juta, itu konvensional gitu loh. Nah hmm. ini kan digital. Kalau aku please deh kan kita anak milenial gitu loh, masa hari ini kita tidak memikirkan bisnis yang sifatnya sangat baik membantu banyak orang, itu yang harus diingat ya. Sangat membantu banyak orang gitu loh. Nah, gini Kang Zilton, ya bisnis ini sangat membantu banyak orang dan saya tambahkan ini akan lebih memperkuat lagi tali silaturahmi kita antara hablum minan nas ya, betul ya. Nah, jadi gini, saya akan meminta pendapat Kang Zilton ini gimana menurut kakek-kakek ejaan lama ketika dia mendatangi kantor kantor virtual VTube itu hal apa sih menurut yang dia lakukan tuh kok bisa kayak gitu dan untuk apa? Jadi pandangan Kang Zilton sendiri melihat reaksi itu tuh bagaimana coba? Saya pengen dengar. Oke, kalau saya pribadi kan bukan cuma ejaan lama ya yang kesana, banyak orang yang kesana. Even saya pun seandainya saya ada di Jakarta, saya kan kesana gitu loh, ya kan? Loh, jadi gini, seperti yang saya bilang di awal, tapi sebelumnya Bang Lee, saya cerita dulu ya. Harus dipahami ya teman-teman,
untuk menjadi perusahaan yang super big ya itu rata-rata membutuhkan waktu 10 tahun ke atas. Kalau itu masih seumur jagung, tapi dia punya visi misi yang sangat bagus. Harusnya itu disupport, harusnya kan harus paham itu gitu loh. Nah kalau Anda mau datang ke kantor virtual ya silahkan, memang kita pernah ada di situ gitu loh. Ya kita memang pernah ada di situ, silahkan Anda datang, Anda mau dokumentasi, Anda mau foto-foto di kantor itu Finanti Holding ya monggo gitu loh, itu bagus gitu ya. Untuk tujuan pribadinya saya nggak ngerti mereka mau mengapain. Kalau buat saya pribadi, selamat datang di kantor saya gitu. Kami dari Fitup, seandainya saya customer service-nya gitu ya. Selamat datang di Fitup, Pak Tejan Lama gitu. Ada bisa saya bantu gitu ya. Itu mau cari apa sih? Ini era digital. Jadi gini Bang, dulu di kabupaten saya, kelas lokal nih ya, kelas lokal biasa kabupaten gitu. Saya pernah buat usaha aplikasi gitu yang sifatnya nah saat itu saya coba untuk kolaborasikan antara jasa transportasi dan advertising dalam satu aplikasi, semua saya masukkan ke situ gitu loh. Lalu karena saya pindah kota, jadi saya tinggalkan, akhirnya sudah vakum, terbengkalai gitu. Nah jadi maksud saya gini loh, ini era digital, lu tugas lu cuma download doang, lu ngapain cari kantor gitu ya kan? Ya lo ini digital aplikasi gitu ya kan? Kalau kamu mau lihat kantor kita seperti selevel Facebook yang juga aplikasi, ya tunggu aja beberapa tahun ke depan gitu loh, ya kan? Kita masih berjuang gitu loh. Nah jadi belajar dari situ saya kemarin, aplikasi saya yang saya buat itu, dan itu juga resmi bisa di-download di Google Play Store. Ya Anda kan ingin menggunakan jasa aplikasi saya, ya gunakan, downloadlah secara resmi dari Play Store gitu loh. Ingat, ingin bergabung di bisnis ini itu free, gratis ya. Downloadnya pun silakan secara resmi di Play Store. Lu mau cari kantornya mau ngapain gitu loh. Karena saya bingung sih gitu loh. Karena mungkin juga kan kita volume untuk kegiatannya ini memang banyaknya juga kan lewat internet gitu kan ya. Jadi lucu aja gitu. Kan digital ya kan. Nah, makanya kadang-kadang saya juga aduh ini gimana sih, mereka kok udah 2021 dan bentar lagi udah benar-benar 4.0 revolusi ini gitu loh. Nah, mereka malah melangkah untuk mundur. Belum datang ke New York sih Bang, coba ke New York gitu ya kan? Nah, kalau Kang Zilton sendiri kan sudah sering di luar negeri. Betul nggak sih kalau di luar negeri itu uang tuh dibiarkan bekerja, jadi sehingga mereka itu orang-orang luar negeri itu banyak sekali quality time bersama keluarga, dan memang seperti apa sih kemajuannya di sana? Karena kita kan ketinggalan jauh nih ya, biar semuanya pada tahu gitu ya. Jadi sudah menjadi satu tren kah seperti Fitup ini jika di luar negeri gitu? Atau memang ada sejenisnya? Silakan. Oke. Jadi kalau itulah menurut saya bedanya negara berkembang sama negara maju ya gitu. Padahal sama-sama negara, sama-sama manusia, sama-sama breakfast gitu ya. Cuma mungkin bedanya satu nasi satu roti. Nah jadi pengalaman saya waktu di New York itu saya ngelihatnya gini sih, ya kan. Kenapa seperti kata Bang Dirga gitu ya, mereka itu aset itu nggak ada yang tidur, nggak ada yang diem gitu loh. Saya cuma bisa memberikan satu contoh ini ya buat teman-teman yang lagi live-nya di Bang Dirga gitu. Terus saya di New York, saya ke Black Hole ya, tepatnya itu adalah bekas runtuhan gedung One World Trade Center yang karena kecelakaan dan seterusnya itu jadi rata. Dan rata kan itu, dan itu pun dibangun kembali menjadi monumen atau menjadi kayak bukti lah pernah adanya kejadian runtuhnya gedung WTC itu. Nah itu satu, itu diperbaiki dan dijadikan bagus ya nggak ya kalau nah ya kan. Nah tapi tahukah Anda, tidak berselang waktu negara maju langsung menggantikan PTC dengan gedung baru yang jauh lebih mewah dan megah gitu loh. Bahkan biaya untuk pondasinya saja itu memakan dana kurang lebih 700 juta 600 atau 700 juta US dollar. Mana ada aset yang nganggur di sana mah? Padahal at least ya kalau kita mau lihat itu New York itu daerah apalagi udah padat banget gitu loh. Tetap digantikan.
Itu loh, itu yang saya akan silakan cek gitu ya. Hmm. Gitu. Nah, jadi untuk bisnis seperti VTube ini ada nggak sih di luar negeri sebenarnya? Loh, makanya saya semangat karena itulah, karena kan bisnis ini kan digital ya, dan itu artinya sangat mudah untuk disentuh ke seluruh dunia. Cuman lagi-lagi nih, PT Fitup itu, PT Future View ini sangat baik gitu loh, melihat kondisinya dengan segala progresnya pelan-pelan. Makanya saya bilang saya lebih tertarik, jawab saya bilang tadi kan ya, saya lebih tertarik yang fase ketiga atau Asia Pasifik. Jadi kalau bicara luar negeri ya gitu, saya semangat memberikan informasi ke tim teman-teman yang kan saya pernah ke Korea juga tuh, teman-teman yang ada di Korea, ada di manapun ya kan, saat ini di Malaysia, Singapura, Rusia dan terusnya gitu ya. Untuk pendaftaran VTube luar negeri sudah mempunyai link sendiri, dan itu sudah selamat datang juga buat VTuber Kuala Lumpur, Hong Kong, terusnya lah ya kan. Dan itu sudah ada, apalagi itu udah dunia bang ya kan. Jadi saya say hey, halo Hong Kong, halo Kuala Lumpur, halo Singapura gitu. Iya, ya itu akan terjadi jika nanti sudah di fase ketiga ya, luar biasa sekali. Dan kalau saya sendiri pribadi, gini Kang Zilton, saya tuh sudah sangat sering menemukan yang satu tipe dengan VTube ini di luar negeri. Karena saya mungkin dari dulu, dari tahun 2015 saya sudah main Bitcoin gitu kan ya. Jadi saya tuh triliunan dong. ya, Hati-hati lupa password bang. lanjut. Hati-hati lupa password. Jadi saya tuh ngelihat bahwa di website-website sendiri pun memang sudah banyak sekali yang nonton iklan dapat dolar, nonton iklan dapat kripto, dapat satoshi gitu kan ya. Jadi sudah lumrah ketika saya melihat, wah di Indonesia udah ada nih nonton iklan dapat, oke, udah masuk akal. Nah jadi sudah ada yang familiar dalam pikiran saya ketika saya memandang VTube ini. Ini wajib kita perjuangkan saya rasa gitu. Perjuangkan. Sepakat gitu ya. Betul, betul. Nah, apalagi sekarang teman-teman artis kan Ini sudah luar biasa Bang Dirga. Ini sudah sangat luar biasa bisnis ini ya kan. Kalau kita belajar dari Bitcoin ya kan, ya. ICO-nya kan Bang Sony itu Pak Sony ya. Kalau kita belajar dari situ, kenapa sampai sekarang juga approval terkait regulasi dan seterusnya itu kan agak repot ya, karena Bitcoin kan nanti sebagian orang berpikirnya ini adalah alat tukar dan seterusnya gitu ya. Ya, karena Ya kan, sempat dulu mau digugat ya. Sempat dulu mau dicegah, sempat dulu sama Menteri Keuangan, tapi CEO dari Indodax langsung memberikan penjelasan bahwa tetap menghargai rupiah dan ini tuh ya ada exchange counternya gitulah ya. Iya ya, blockchain ya. Jadi sebenarnya itu maksud saya yang ingin saya sampaikan adalah kenapa sampai sekarang belum dapat seperti itu, karena yaitu sebagian orang berpikirnya bahwa Bitcoin ini alat tukar yang sah. Ya kan, ya kita nggak tahu juga beberapa ratus tahun ke depan, kita nggak tahu. Tapi yang jelas saat ini merupakan aset digital, itu dari sudut mata Bitcoin yang pernah saya dengar gitu. Nah, maksud saya gitu, kenapa sementara negara Jepang, G20, negara-negara lainnya gitu ya, mereka sudah memperlakukan itu. Sampai kapan Indonesia selalu terlambat seperti ini gitu loh? Sampai kapan? Ya kan? Nah di Jepang mereka gunakan loh sebagai alat tukar yang sah. Oke, ketakutan yang saya tahu nih, yang pernah saya dengar bahwasanya kan alat tukar itu perlu mempunyai grafik perbedaan harganya itu sangat signifikan naik turunnya, seperti Bitcoin itu sangat dangerous gitu kan? Ya, fluktuatifnya. Ini sudah era digital gitu. Ya kan? Oke, mantap ya, luar biasa ya. Ternyata di sini ada seseorang yang sudah memahami tentang perekonomian di bank dan mempunyai saudara yang sudah S3 di Al-Azhar ya. Alhamdulillah sudah mengucap bahwa VTube ini halal dan bukan ponzi dan jauh sekali dari apa yang diucap sama para hater. Iya betul, ijab kabulnya sangat jelas, segala sesuatunya sangat jelas gitu ya. Dan saudaranya Kang Zilton ini berbicara seperti itu tanpa ingin iming-iming mementingkan jabatan ataupun iming-iming ingin terkenal. Menyebutkan nama beliau enggak? Enggak ada kan? Nggak ada,
Ya, tanpa iming-iming pengen pribadi saya terkenal ya. gitu. Ah, ah. Dan tidak memihak kepada kiri, kanan ataupun apapun itu ya. Jadi memang berbicara pure ya, sangat Hukum. sangat murni gitu ya. Nah, alhamdulillah kita juga pagi hari ini sudah mendapatkan pencerahan nih setidaknya dari Kang Zilton tentang ayolah Indonesia ini ayo segera bangkit karena kita ini sudah ada di era digital yang memang di luar negeri sendiri pun hal-hal yang sudah similiar dengan VTube ini sudah banyak. Jadi tolong kita ini lebih prinsipnya dua menurut Kang Zilton dalam berbisnis, untung atau rugi. Bukan masalah memikirkan tentang regulasi tentang legal atau ilegal karena itu bukan ranah kita. Toh dari VTube sendiri pun sudah ada itikat baik untuk mengurus semuanya. Jadi pesannya dari Kang Zilton ini yang lebih kena di kepala saya, prinsip dari sebuah bisnis ya, pandangan perspektifnya itu harus mengarah ke untung atau rugi, bukan ke arah hal-hal yang lebih mengurusi menyelidik sampai ke arah hal-hal yang regulasi. Dan saya pun di sini bersama Kang Zilton sangat menyetujui dengan apa yang sudah saya paparkan dari minggu-minggu lalu, dari pekan-pekan lalu. Saya selalu bilang, kalau Anda ingin menjadi seorang penyelidik, cobalah tolong Anda menjadi seorang moderator, ya. Jadi menjadi moderator mengumpulkan para pejabat dari Kominfo dan OJK dan kumpulkan juga beberapa petinggi VTube untuk melakukan diskusi, ya, supaya kita ini memahami, tahu. Jika Anda ingin melakukan seperti itu, saya angkat jempol. Kalau bisa, kalau nggak bisa, dan apalagi dengan dibarengi tidak memberikan memberikan solusi yang lebih baik, bukan menolong orang tapi malah nyuruh orang beli viewer untuk aplikasi view. Memaksakan orang untuk menjadi YouTuber sementara jadi YouTuber itu sangat berat sekali ya. Walaupun saya sudah berprestasi sekali di YouTube gitu ya, di tahun 2010 saya sudah mendapatkan rekor muri karena saya sebagai viewer tercepat, karena alhamdulillahnya dari sisi visioner saya bisa melihat VTube ini mempunyai chance yang bagus, dan alhamdulillah saya mendapatkan great moment itu dan saya mendapatkan rekor muri. Saya sudah lebih duluan gitu, jadi tetap itu biarkan menjadi aset saya juga gitu ya. Nah, cuman saya tidak pernah menjelek-jelekan satu aplikasi. Kalau saya ini Kang Zilton, saya tidak pernah menjelek-jelekan aplikasi. Jika saya ingin mereview, saya review. Jika ingin enggak, ya udah enggak, tanpa harus menjatuhkan. Walaupun itu sifatnya mungkin antar kubu ini kompetitor gitu kan ya. Nah, cuman inilah kita ini harus lebih bersih lagi isi kepala, bersih isi hati ya, biar nanti positif yang keluar seperti kita-kita ini gitu kan ya. Jadi buat orang-orang yang selalu menjatuhkan satu sisi gitu kan ya, janganlah seperti itu, karena kita tuh tidak pernah menyinggung kepada pekerjaanmu, tidak pernah membuat risih kepada pekerjaanmu, sehingga Indonesia ini kalau udah ngurangin tuh orang-orang kayak gitu tuh bakal maju cepet. Bener nggak Kang Zilton? Bakal maju cepet ya? Sangat tepat sekali, Pak. Sangat Benar, cepet. Bang Dirga. Jadi Eh, menjadi orang bijak di dunia bisnis itu tidak sudahlah persis apa disampaikan sama Bang Dirga. Tidak hmm, perlu kita menjadi orang yang aduh cetek banget ya, mau menjatuhkan atau apa. hmm, Bagaimana bisa mempunyai jiwa besar, bagaimana bisa menjadi negara yang lebih baik. hmm, Kalau generasi kita seperti itu gitu loh. hmm, Itu hmm, bukan, udah lah, yang hal-hal seperti itu tuh udah nggak baik gitu loh. hmm, hmm, Kalau hmm, memang ada yang bisa dilakukan yang lain, yang lakukan, jangan menjadi penghujat atau penghina gitu. hmm, 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 Image-nya aja penghujat dan penghina, tukang nyinyir, image-nya aja udah nggak enak, udah jelek gitu loh. Jadi aduh please lah, jangan sampai kita mempunyai sifat yang seperti itu. hmm, hmm, Adapun kami yang sedang berjuang di VTube adalah kami memahami bisnis ini dan kami pelajari gitu loh. Dan sampai sekarang kan saya pribadi tidak banyak, semua VTuber saya rasa tidak ada yang dirugikan gitu loh. Jadi jangan menghujat lah. Apalagi orang yang sudah berumur. Aduh Pak ya, saya rasa kita dengan bertambahnya usia, kita belajar agama, kita belajar bisnis, kita belajar banyak hal. Saya sejujurnya malu sih. Sometimes kalau saya lihat begitu, saya malu pribadi gitu. Ya kan? ya, Karakter yang terbentuk di kita seperti itu, gitu sih Bang.
Jadi pesan yang paling indah nih untuk pagi hari ini dari Kang Zilton untuk para VTuber dulu deh, silakan untuk para VTuber apa nih pesan yang paling indah dari Kang Zilton nih? Ya, semangat pagi para VTuber Indonesia. Hmm, Pastikan jika Anda ingin meraih sukses di bisnis ini, jalankan bisnis ini dengan benar, hmm, secara profesional. Ingat, kita ini member, kita ini melakukan bisnisnya. Jadi kita tidak ngurusin urusan yang lain di hmm, belakang-belakang sana. Yang Anda tahu kan cuma selalu bicaranya legalitas, halal haram. Anda tahu nggak pajaknya berapa? Anda tahu nggak bagaimana biaya-biaya yang lain? hmm, Enggak kan, karena itu memang bukan ranah kita. Fokuslah eh, pada impian Anda selama Anda masih bisa mengklaim. hmm. Klaim, satu kali klaim 80 PV kan lumayan, Bang. Bener-bener. Nah, kalau pesan Ya kan? untuk hatersnya apa nih? Silakan diungkapkan aja mau itu keluarnya bijak atau pedes silakan. Ya, Karena jamu itu kan nggak selalu manis. Jamu itu nggak selalu ya, manis ya. ya. Silakan. Hmm. Kalau buat haters gini ya, ya yang bijaknya dulu lah, yang ininya dulu lah, ya gamersnya dulu ya kan. Kalau lu nggak berubah terus seperti itu nih, gue dari sudut pandang sebagai gamers ya bang. Nah, Kalau lu jadi haters gitu mulu, entar lama-lama nih gue ulti pakai bukti gitu. Kena ulti gue serahkan gue komen jasa, gue ulti pakai Jui meledak bro. Ya kan? Nah, di ulti. kalau ya kalau bijaknya saya pikir gini ya, kayak tadi lah, kita kan kita belajar adab, kita semakin kesini juga ingin maju gitu. Kalau kita cuma kerjanya yang begitu terus dengan alasan ingin menyadarkan, hello kan bukan orang gila kok yang mau disadarkan, kita berpendidikan, kita sama-sama belajar, cuma mungkin ini pilihan kami yang saat ini belum Anda pilih gitu. Hmm. Jadi tidak perlu dihujat karena itu sikap dan perilaku dan personality yang tidak baik. Gitu sih bang gitu. Ya, mannernya ya. Nah, ya, mohon maaf juga nih Kang Silton kalau saya sering memang ngomongnya kasar marah-marah tapi memang that's it karakter saya gitu kan. Nah, jadi saya ini Iya, setiap orang santai bang, setiap orang punya karakter, enjoy aja gitu ya kan. ya Daripada sehingga lama-lama lu gue ulti sama bukti gitu. betul sehingga saya juga memang langsung alhamdulillahnya ditunjuk manajemen untuk menjadi garda terdepannya VTube juga memang Iya, seperti itu karena di VTube ini kebanyakan kan orang yang pinter yang saking pinternya mengalokasikan pemikirannya itu ke hal-hal yang positif ya memang benar itu sangat benar tapi ini kalau kutil-kutil pada ganggu ya memang harus saya pencet juga gitu kan saya trigger santai juga bang, mereka abang nggak sendirian kok ya. Abang nggak oh sendirian, para pejuang VTube kita sama-sama berjuang gitu. Gitu nah aja. Oke, makanya saya selalu adakan ini nih pagi-pagi kadang-kadang kan saya bikin video. Tapi kali ini saya baru kepikiran nih Kang Zilton. Ah, saya Iya. pengen live sesi telepon dengan semua teman-teman para VTuber sekalian untuk bersilaturahmi, sekalian untuk saya diberikan wawasan, diberikan motivasi. Termasuk Kang Zilton ini Sama-sama sangat belajar memberikan bang. ya sangat luar biasa gitu. Jadi ke kitanya tuh enak gitu bawaannya. Oh, tujuannya tuh yang cerahnya tuh seperti ini. Oh, di luar negeri tuh udah banyak yang similiar. Oh begini Gini loh jadi. bang, Nah, bang, gitu. bang Dirga, gini loh ya Ya. kan. Hmm. Anda diinformasikan sebuah usaha ya. Hmm. Usahanya namanya VTube Hmm. ya kan. Hmm. Dimulai dari pas awal membuat ekosistem big data. Hmm. Selanjutnya kita ada program buat kita bisa membuat e-commerce. Hmm. Selanjutnya ada program fase berikutnya lagi kita mau go Asia Pasifik. Hmm. Itu informasi yang bagus atau tidak? Kalau menurut Anda ada teman bagus, harusnya disupport, bukan dinyinyirin. Hmm. Ya kan? Makanya gue bilang gitu loh, ini Nah, ada bisnis, lu simpan ke gue, tapi nanti kita putar-putar uangnya, tapi ada resikonya nanti uangnya habis hilang gitu, bilang terusnya kan itu memang udah nggak oke. Lagi iya. kalau ini punya program, punya pemikiran panjang, punya visi bertahap dan semuanya dilakukan dengan baik. Ya, beda jauh lah pemikirannya sama kita Ya, dan aja lagi. saya juga lebih berhak marah-marah karena ya ini Facebook saya, beranda saya gitu kan ya. Oh, iya. Ya, saya makanya kalau kata-kata kadang-kadang ngusir aja. Silakan lu jeblak. Sono lu. Kutil, Ya, apa lu kita cocot Mirzani gitu. aja juga luar biasa tuh kalau live ya kan, Iya. bebas.
Saya kan tantangan kedua saya begitu. Silakan para haters tuh live kayak saya. Silakan live, bisa nggak? Gitu. Makanya kalau mereka belum bisa mengabulkan permintaan saya ya tentang mengumpulkan para pejabat Fitup dan pejabat ke OJK gitu ya, pejabat Fitup petinggi. Nah, terus sama kalian belum pernah live ya, jangan kayak konten live, kayak ngomong langsung interaksi kayak gini kalau berani. Nah, ya itu barulah saya akan sedikit merespon. Oh, ini begini. Kalau memang hanya rekaman-rekaman buatan gitu dengan ya bisa dibilang itu kan permainan kata-kata yang sudah disetting lah ya bagaimana caranya untuk menjatuhkan. Ya kita juga nggak tahu basically-nya mereka itu kompetitornya kemana-kemana gitu ya. Taunya ya pengen ngadu testimoni sama VTube. Oh yeah. Pengen ngadu testimoni sama VTube ya bukan lawan lah, bukan lawan kita ini. Jadi Kan hmm, hmm. para haters, daripada lu banyak nyinyir-nyinyir, daripada gue ulti, mending gue buktiin, nanti kasih buktiin. Mantap. Oke, itu pesan terindah ya dari Kang Zilton. Ya, terima kasih nih Kang Zilton nih atas pencerahannya. Ya, Sudah sama-sama. mempunyai Ya, banyak waktu untuk ngobrol sama saya. Terima kasih, jangan kapok nih. Jangan lupa nanti ini boleh di-download kok ya sama teman-teman. Silakan diambil untuk kepentingan YouTube-nya, silakan. Kenapa? Karena saya tuh memang sengaja selalu simpan di Facebook ya, karena biar berbagi, silakan gitu. Silakan dibagikan gitu ya. Jadi nggak ada kata saya tuntut-tuntut gitu, nggak ada deh. Oke ya, pokoknya aman. Pokoknya video-video yang keluar dari fanpage saya silakan kalian gunakan untuk YouTube dan silakan kalian AdSense dan saya tidak akan meminta apapun. Insya Allah ini akan berkah karena untuk silaturahmi kita dan dalam satu bisnis yang sama yaitu di VTube. Oke, terima kasih Kang Silton. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Go Diamond pasti. Iya, yuk. Kalau Mas Hilton ini sendiri pun mantan pekerja dari bank ya dan memang sudah mengetahui dan mempunyai saudara S3 yang Al-Azhar yang Mesir. Jadi sudah mengatakan bahwa VTube ini halalan thayyiban karena jelas ijab kabulnya. Dan saudaranya ini berucap tanpa kepentingan jabatan, tanpa kepentingan untuk ingin terkenal atau apapun itu ya. Jadi jelas semuanya sudah dirangkum pagi hari ini yang penuh semangat. Sorry kalau memang saya agak sedikit-sedikit batuk karena apa ya, mungkin kemarin karena konser lah ya gitu ya. Tapi insya Allah ya, mudah-mudahan nanti tanggal 26 saya akan konser kembali. Alhamdulillah. Nah, teman-teman juga jangan lupa nonton gitu ya. Asik gitu ya. Yang bilang katanya saya nggak laku ya malu sendiri gitu kan ya. Sudah terbukti pelan-pelan gitu kan ya. Alhamdulillahnya sudah tidak ada lagi dempul ya di dunia ini. Jadi setidaknya mengurangi sedikit apa PR saya untuk menghantam orang-orang yang ibarat kata minim dalam ini ya, dalam wawasannya gitu ya. Mau dia sekolah tinggi, mau sekolah apa, kalau tidak memahami sistemnya ya tidak akan pernah bisa paham ya. Pasti mereka akan bertanya-tanya seperti si ejaan lama aki-aki ya. Oke, jadi buat semuanya teman-teman sukses terus, jangan lupa jalankan misinya dan benar apa kata Kang Zilton ya, kita harus lebih fokus karena kenapa? Itulah tugas kita sebagai pelaku bisnisnya gitu kan ya. Bukan ke arah hal-hal yang bukan ranahnya gitu loh ya. Jadi ayo terus ya, mudah-mudahan. Oh ya, saya juga di sini mau mengucapkan ini ya, turut bela sungkawa ya kepada korban-korban banjir ya. Mudah-mudahan akan selalu ada uluran tangan dari para dermawan-dermawan yang memang bisa memberikan dan menyisihkan sedikit rezekinya ya. Ya insya Allah sih kalau dari VTube memang selalu pasti ada ya. Nanti untuk informasi-informasinya kalian bisa langsung bergabung ya di Telegramnya VTube e-commerce. Di situ ada Pak Luis juga ya yang selalu menggalang dana untuk
acara sociality atau charity, menggalang dana. Dan ya, karena uang kita yang 50.000, yang 100.000 itu akan lebih berharga ya untuk mereka yang membutuhkan, yang sedang terkena bencana. Kita doakan semoga bencana ini semoga lekas berakhir ya. Semoga lekas berbahagia kembali ya. Ya mungkin kalau yang memang sudah tidak ada umur dalam bencana itu, kita doakan semoga husnul khotimah ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Diampuni segala dosa-dosanya. Dan untuk semua teman-teman VTuber semuanya harus semangat, oke? Jangan sampai enggak semangat, jangan sampai loyo ya. Jadi fokus terus, jangan dengarkan apa kata mereka. Mereka mau bilang saya badut, mereka mau bilang saya apalah Lord Dirgoy, apalah ini ya, terserah lu. Karena yang menikmati hasil itu saya, bukan Anda ya. Saya sudah melangkah jauh, Anda di situ-situ aja. Oke, salam VTuber, gue Diamond. Fuck you hater. Assalamualaikum.